Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan peserta lomba yang saya banggakan, serta hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada pahlawan resolusi Islam yang halus tutur katanya, bagus rupanya, dan mulia akhlaknya. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini ada tidak yang kita lakukan tanpa proses belajar? Waktu kecil kita belajar jalan, belajar makan, belajar mandi, apalagi ketika dewasa dan ingin menggapai cita-cita yang tinggi, maka pasti kita tidak lepas dari kata belajar. Betul apa betul? Maka dari itu, dalam Islam mencari ilmu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku, bayangkan jika kita tidak termasuk orang-orang yang berilmu, kita akan menjadi orang yang sesat, jahat, tidak tahu halal dan haram, tidak tahu jalan yang benar dan jalan yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Dahulu kala terdapat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang mendapatkan 3 pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Hei Sulaiman," kata Allah, "kamu hendak pilih yang mana? Ilmu, harta, atau kekuasaan?" Nabi Sulaiman tidak memilih harta maupun kekuasaan, melainkan ilmu. Kenapa Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu? Ada yang tahu tidak? Mau tahu atau mau tahu banget? Jawabannya, karena dengan ilmu, Nabi Sulaiman dapat memiliki tahta dan kerajaan yang megah, harta yang mewah dan melimpah, bahkan seorang istri yang cantik dan salehah. Masya Allah. Dari gambaran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, mau pilih surga atau pilih neraka? Tentu surga, bukan? Maka dari itu, dengan menuntut ilmu, kita dapat dimudahkan jalannya menuju ke surga. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah."
yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menuntut ilmu sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Janganlah kita merasa puas dengan apa yang telah kita ketahui saat ini, karena ilmu pengetahuan sangatlah luas dan tidak ada batasnya. Saya berharap dengan menuntut ilmu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.